Langit membentang cerah tanpa awan. Mentari menyengat dari langit biru, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang jernih membiru. Hingga air tampak berkilauan, seperti lembaran kaca. Angin lembut menyapu pasir putih, membelai pohon kelapa yang bergoyang pelan. Di kejauhan, suara camar bercampur debur ombak menciptakan irama alam yang menenangkan. Tapi, tak semua dapat menikmati keindahan itu. Di bibir pantai, sekelompok orang tampak sibuk. Mereka menebang pohon-pohon nipah, bakau, dan kelapa. Bukan sembarang pohon yang ditebang, hanya yang telah cukup tua dan kokoh, dipilih dengan bijaksana agar tak merusak alam. Setelah pohon ditebang, dahan dan pelepahnya dibersihkan. Lalu batang-batang kayu itu diangkut ke pantai dan disusun. Mereka merakitnya, diikat kuat dengan tali dari kulit kayu, menjadi sebuah rakit besar. Bukan satu, tapi dua lapis rakit digabungkan, menghasilkan satu kesatuan yang amat luas dan kokoh. Sebuah kapal dari kayu, harapan yang mengapung di atas laut. Seorang lelaki bertubuh tegap, berkulit sawo matang yang mulai memerah karena sengatan matahari, berdiri memberi komando. Dialah pemimpin rombongan itu. Meski menjabat sebagai ketua, ia tidak segan turun tangan, membantu, menyemangati, dan memastikan segalanya berjalan dengan baik. Saat matahari mencapai titik puncaknya, dan panas terasa menyengat, sang ketua memberikan aba-aba untuk istirahat. Mereka berkumpul di mata air yang dinaungi daun kelapa. Di sana, keladi bakar dan kelapa segar menjadi jamuan sederhana. Di sela istirahat, salah satu pria yang bertugas mengikat rakit mendekat dan berkata dengan nada khawatir bahwa rakit itu terlalu besar. Ia ragu, apakah tali-tali itu cukup kuat menahan beban seluruh suku. Sang ketua, yang bijaksana dan rendah hati, mendengarkan dengan seksama. Usulan untuk membagi kelompok menjadi dua agar lebih ringan diterima dengan hati yang terbuka. Walau ada kegundahan dalam batinnya bagaimana jika badai memisahkan mereka, namun risiko merakit satu rakit besar juga tak kalah menakutkan. Setelah mempertimbangkan masak-masak, sang ketua akhirnya mengangguk. Kita akan membuat dua rakit, titahnya. Keputusan itu disambut sorak dan semangat baru. Hari pun berganti. Di bawah langit senja yang jingga, dua rakit besar berdiri tegak di atas pasir. 3 hari mereka bekerja. Bekal telah dipersiapkan, dan malamnya mereka mengadakan upacara adat untuk memohon restu kepada leluhur dan roh agung. Sang dukun, dengan ikat kepala dari daun dan tongkat bermata daun pisang, melafalkan doa sambil menengadah ke langit. Setelah doa panjang, ia mengumumkan, mereka telah diberkati. Mereka berpesta malam itu. Nyanyian, Kahino Dubahai, lagu semut berkumandang. Satu persatu mereka menari berbaris mengelilingi api unggun, menautkan tangan di pinggang penari di depan. Malam itu mereka merayakan, sebab esok mereka akan meninggalkan daratan, mengarungi samudra yang belum pernah mereka jamah. Mereka bukan pelaut. Laut bagi mereka hanya sungai yang besar. Tanpa memahami musim angin, tanpa arah yang pasti, mereka berangkat dengan keyakinan sebagai layar, dan keberanian sebagai dayung. Dua rakit itu pun hanyut di bawah arus samudra. Perjalanan awal tampak menjanjikan. Langit cerah, laut tenang. Mereka makan dari bekal bumi dan laut, ubi, pisang, ikan hasil tombakan para penyelam, dan burung laut hasil panahan. Mereka pun belajar mengenali bintang sebagai penunjuk arah, dan memahami arus. Namun, mereka tidak bisa melawan kehendak alam. Semakin jauh dari pantai, kehidupan menjadi sulit. Ikan makin jarang, burung tak terlihat, air makin dalam. Bekal menipis, beberapa badai kecil sempat menerpa, namun tali kulit kayu yang basah justru menguatkan rakit. Hingga akhirnya keluhan muncul dari anggota kelompok. Sampai kapan kita mengapung seperti ini? Desak salah satu dari mereka. Sang ketua hanya bisa menjawab dengan sabar. Namun tekanan dan kelaparan terus menekan. Sang ketua lalu memohon kepada roh agung. Ia menyanyi, menengadah, meminta petunjuk. Awan hitam segera menggulung. Badai datang, petir menyambar, ombak mengganas, rakit terombang ambing. Tapi, justru di tengah badai itulah mereka melihat bayangan sebuah pulau. Daratan, itu daratan, teriak tukang ikat rakit. Rakit pun diarahkan ke sana. Tapi arus memisahkan mereka. Dua rakit besar mengikuti jalur berbeda. Hingga akhirnya, satu rakit hilang dari pandangan. Satu kelompok berhasil menepi. Mereka mencium tanah, berpelukan, menangis bahagia. Pulau itu mereka namai Ekepuyanipah, persinggahan,
Setelah pelayaran panjang, pulau itu subur, laut penuh ikan, hutan menyimpan buruan dan buah. Mereka membangun kembali Yum Kakadi untuk kepala suku dan Yum Kadiop untuk anggota suku. Namun, di tengah kehidupan yang mulai tenang, sang ketua tetap gundah. Belum ada kabar dari rakit yang lain. Ia pun meminta anak-anak muda untuk menjelajah pulau. Anak-anak itu penuh rasa ingin tahu dan keberanian, menjelajahi setiap sudut. Namun, hingga 2 purnama, mereka tak menemukan apa-apa. Hingga sang anak laki-laki paling cekatan bujang menghadap ketua dan berkata, "Tinggal Bukit Ekohenanua yang belum kami jelajahi. Bukit itu jauh, berada di luar batas wilayah mereka. Perjalanan ke sana dianggap berbahaya." Namun bujang tetap bertekad. Pagi-pagi, ia bersiap. Teman-temannya tak kunjung datang karena arus laut surut. Ikan besar tergeletak di pasir. Warga sibuk memungut rezeki. Tanpa menunggu, bujang berangkat sendiri. Ia melewati hutan, rawa, dan batu karang. Kakinya ringan, hafal benar dengan tanah pulau itu. Ia tiba di kaki bukit sebelum tengah hari. Setelah sedikit istirahat, ia terus mendaki. Di puncak Bukit Ekohenanua, ia melihat segalanya. Tapi bukan saudara yang ia temukan, melainkan gelombang besar. Air laut datang seperti gunung, menyapu daratan. Ia ingin memperingatkan yang lain. Tapi air lebih cepat. Ia hanya bisa menatap nanar saat desanya tersapu. Hilang dalam sekejap. Ia naik ke puncak bukit untuk menyelamatkan diri. Air bah menenggelamkan seluruh daratan, menyisakan hanya satu puncak, bukit tempat ia berdiri. Ia selamat, tapi sendirian. Ia menangis, lalu berteriak memanggil yang lain. Tak ada sahutan. Ia menunggu, haus dan lapar. Ia bertahan hidup dari air hujan, tidur di bawah langit. Tubuhnya lemah dan mengerut. Ia hampir menyerah. Namun, harapan datang dari batu. Saat ia memecahkan kerang, muncul seorang perempuan. "Namaku Kahua," katanya. Ia lalu menemukan perempuan lain, dan satu lagi, Kaitora dan Kaarubi. 3 perempuan itu mengaku lahir dari kerang yang ia pecahkan. Ia diberi nama baru, Kamanipah sang pemecah kerang, pencipta kehidupan. Mereka hidup bersama. Mereka membangun kembali Teluk Kinen. Kamanipah menikahi ketiganya, dan dari mereka lahirlah generasi baru. Anak-anak diberi nama belakang sesuai nama ibunya. Dari sinilah asal mula suku-suku asli Pulau Enggano: Kaahoa, Kaitora, Kaarubi, Kauno, dan Kaaruba. Kisah ini menjadi legenda turun-temurun, diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya tentang bagaimana keteguhan, harapan, dan keajaiban membentuk peradaban yang kini disebut orang Enggano.